Sebelum desa dapat undang-undang baru ya, memang betul tuh Pak. Pemerintah desa juga kelabakan lah untuk kelola desa. Karena dana tidak ada, sangat minim sekali waktu itu. Undang-undang sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, ya jelas lah masyarakat desa banyak urban ke kota. Karena mereka untuk apa ngelola di desa? Tidak ada potensi lah gitu. Karena yang paling parah lagi kan oknum-oknum dari luar kan pemanfaatannya banyak Pak. Cukong tanah, segala macam, tanah dikelola oleh pihak luar. Nah setelah ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, negara barulah memberikan keleluasaan anggaran APBN-nya keluar disebut dengan dana desa. Dari situ barulah bangkit kepala desa dan pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan lebih baik, pelayanan lebih baik karena ditopang dengan dana itu. Yang kedua, pembangunan bersifat fisik dan non fisik mulailah ada. Ada jalan setapak, jalan desa, drainase, rumah-rumah ya yang kumuh kan, lingkungan-lingkungan yang kumuh barulah tertata dengan baik. Otomatis 1-2 dari lingkungan itu orang biasanya buruhnya ke luar desa, nah sekarang dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk membangun desanya. Jadi minimal sekarang udah mengurangi nilai angka kemiskinan, pengangguran mungkin ada sedikit kurang, orang yang urban juga sekarang sudah mengurangi untuk balik ke desa untuk membangun desa, karena desa menjanjikan tadi. Desa diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola desanya sendiri sesuai dengan kewenangan, ditopang dengan dana yang ada. Dan sekarang mulailah desa untuk mengelola desanya sendiri, mengelola urusan desanya sendiri, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa. Hampir rata-rata desa itu nggak begitu ini terhadap pandemi. Tapi yang tahu itu karena melalui media Pak. Orang kaget Pak. Wah meninggal per menit, per detik, per jam begitu kan. Kaget gitu Pak. Biasa mereka melakukan mobilisasi juga biasa, tapi tiba-tiba kan datang dari kota, dari desa ke kota, disitulah berbaur Pak. Terjadilah pandemik itu muncul di desa-desa. Daninya desa ya mau tidak mau Pak. Terjadilah wabah itu masuk di desa. Nah dari situlah melalui program pemerintah ada dana desa untuk kegiatan penanggulangan masalah kopi. Jadi dana desa itu mulai tahun 2020 minimal 30% dari dana desa untuk kegiatan penanggulangan pencegahan COVID. Ya untuk untuk peralatan, untuk obat, untuk sosialisasi, untuk tadi ada disebut dengan padat karya, untuk pemberian sembako. Itu dana desa itu dari pemerintah diperbolehkan untuk penanggulangan masalah COVID. Desa kami secara umum hampir sudah agak mendekati normal, tapi tetap semua masyarakat belum bisa bebas. Penggunaan masker masih tetap berjalan. Jarak kita ngobrol pun juga sangat terbatas, masih mengurangi kerumunan, dan tetap cuci tangan setiap saat masih dilakukan. Tapi itu sebenarnya dari kegiatan pemerintah desa dan lembaga desa terus menyampaikan bahwa pandemik belum tuntas, tapi tetap protokol tetap dijalankan, dan semua masyarakat juga wajib untuk vaksin. Dan hampir kurang lebih sekitar di desa kami udah mendekati 80% lah, hampir sudah mau rampung vaksinnya ya. Masih Pak, hampir semua juga kan akhirnya melihat informasi dari media kan akhirnya mulai sadar masyarakat bahwa COVID itu memang ada. Maka kita harus jaga diri, jaga keluarga, jaga tetangga. Nah melalui program itu akhirnya setiap desa seluruh Indonesia sebenarnya diwajibkan Pak untuk melakukan jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masyarakat. Nah, melalui program-program itu maka mudah-mudahan COVID ini cepat tuntas Pak.
Yang pertama ya jelas kita kan udah divaksin pertama Pak. Ya vaksin udah, yang selanjutnya saya juga selalu menjaga Pak. Menjaga dalam kondisi. Ya artinya kita kan sering waktu senggang olahraga, makan vitamin yang bergizi kan gitu Pak, untuk stamina lebih kuat. Yang kedua kita kira-kira tidak perlu kita nggak usah pergi. Tidak perlu nggak usah kita berkerumun Pak. Tetap kami juga protokol kesehatan yang dipakai Pak. Yang keduanya adalah menjaga imun Pak, memperkuat imun, mempertinggi imun Pak. Mau tidak mau kita kan makannya harus yang gizi-gizi Pak, yang sehat-sehat Pak. Karena kalau nanti kecapean berbahaya Pak. Nah itu Pak. Kita juga agak kurang fit nih, kita nggak kemana-mana Pak. Kita ya sekarang udah ke jogging sih Pak. Pagi-pagi udah subuh saya mungkin 1 jam lah, jogging lah. Mau di mana aja, mau di rumah, mau di sini, mau di luar daerah. Udah subuh, udah pasti saya. Apalagi subuh sekarang jam 4 ya. Ya udah beres setengah 5, setengah 6 udah selesai.